Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk berlatih bagaimana kita melukiskan sebuah bangun ruang seperti pada contoh berikut. Misalkan diberikan soal seperti ini. Jadi gambar kubus ABCD EFGH jika panjang rusuknya 3 dengan bidang AB FE frontal dan AB horizontal. Sudut-sudut atau sudut menyisi 45 derajat dan perbandingan proyeksi 0,5 atau setengah. Nah, untuk menggambar maka prosesnya kita lakukan seperti berikut ya. Jadi kita lihat prosesnya bagaimana kita menggambar bangun ruang kubus tadi dengan bentuk seperti ini. Ya, mungkin bisa diikuti prosesnya. Ya. Nah, sekarang saudara perhatikan. Pertama kita buat bidang frontalnya, berarti kita buat segmen AB. Ini segmen AB kita buat. Nah, misalkan di sini adalah titik A, kemudian di sini ya, kita kasih tanda. Ya, ini, misalkan ini A, kemudian ini B, dengan panjang 3. Nah, kemudian kita membuat AE itu 3. Nah, bagaimana kita membuat AE? Maka kita membuat garis tegak lurus. Ini caranya pertama, dari titik A, kita jangkakan, kita busurkan. Nah, misalkan di sini. Jadi, memotongnya di sini. Maka, kemudian yang kedua, rubah ini agak lebih besar. Nah, kemudian dari titik sini dan titik potong tadi kita jangkakan. Maka ini kita jangkakan. Nah, berpotongan di titik ini. Nah, perpotongan ini kalau kita hubungkan berarti kita membuat garis tegak lurus. Nah, ini berarti sama membagi sudut. Ini kalau dibagi sudutnya menjadi 90 derajat dari 180. Nah, ini kita buat ini. Nah, ini berarti garis AE. Titik E-nya di mana? Sebenarnya ukurkan 3. Boleh dengan penggaris, boleh dengan cara mengambil dari sini. Nah, ini. Nah, kita jadikan di sini. Ini titik E. Ini titik E. Kemudian dari titik E kita akan mencoba menentukan titik F, menarik garis sejajar dari B. Nah, sebenarnya kita tanpa mengubah tadi ukurannya kan 3 di sini, kita buatkan jangka di sini. Tanpa mengubah dari titik E, kita jangkakan di sini. Nah, di sini kan jarak F dari B itu 3, jarak F dari E itu juga 3. Maka kalau kita hubungkan, maka ini kita dapatkan titik F. Nah, ini kita hubungkan, ini kita dapatkan titik F. Pas ya, ini. Nah, ini titik F. Nah, sekarang berikutnya adalah kita menentukan sudut surut. Sudut surutnya itu adalah berapa? 45 derajat. Maka sudut antara AD dan AB atau sudut antara BC dan AB. Maka kita boleh membuat titiknya itu di A atau di B. Misalkan kita buat di A. Membuat sudut 45 derajat. Boleh pakai busur derajat atau pakai ini jangka. Nah, kalau pakai jangka cukup kita jangkakan tanpa dirubah, maka kalau ini kita bagi 2. Nah, di sini kita buat lagi tuh. Nah, ini kalau kita hubungkan berarti kita sudah mendapatkan sudut A atau BAE itu dibagi menjadi 2. Nah, ini. Nah, ini ya.
Ini kita hubungkan. Nah, ini adalah 45 derajat. Jadi kalau ini kita tandai, ini 45 derajat. Nah, di mana titik E? Itu kan perbandingan proyeksi tadi kan kita katakan setengah. Maka kita membuat sebenarnya 3 kita bagi 2. Nah, sebenarnya kalau kita menggambar, boleh kita menggunakan ini. Jadi bagaimana kita membuat perbandingan, maka buatlah garis bantu. Garis bantu, ini ya, ini sebarang. Boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Ini sebarang. Nah, ini kita buat, misalkan ini garis bantunya. Nah, kemudian kita tetapkan ukuran yang sudah pasti di sini. Misalkan ambil ukurannya 2 cm. Ya. Atau kalau misalkan menggunakan ukuran pada ini, ya boleh ditetapkan begini. Satu ukuran segini, maka nanti jadi yang kedua itu. Nah, ini. Nah, ini. Ini ya di sini. Tadi kan pas di sini. Nah, misalkan ini. Nah, kemudian ujung dengan ujung ini kita hubungkan. Ujung dengan ujung kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian karena yang kita butuhkan adalah setengah di sini, kita membuat sudut yang sehadap di sini. Jadi ini kita jangkakan. Ini ya mungkin kalau biar nggak kelihatan di sini. Nah, ini. Kemudian dari sini kita coba mengubah tadi, kita jangkakan juga. Nah, ukurkan ini ke ujung sini. Maka dari sini memotong di sini. Nah, ini kalau kita hubungkan, kita sudah mendapatkan sebuah ini ya, sudut yang sehadap. Nah, ini kalau kita hubungkan akan memotong di sini. Nah, ini berarti titik tengah dari AB. Nah, setelah ketemu titik tengah dari AB, kita tinggal mengambil ukurannya adalah ini. Oh, A itu panjangnya ini. Berarti kita tambahkan oh ini. Nah, ini berarti titik D. Nah, ini titik D sudah ketemu. Ya, titik D sudah ketemu. Kemudian kita tinggal mencari titik-titik yang lain, berarti cukup menarik garis-garis yang sejajar. Nah, menarik garis sejajar kalau misalkan kita menggambar boleh memakai penggaris geser gini atau geser gini. Kalau misalkan kita menggunakan jangka, ya kita bisa menggunakan ini. Misalkan tadi ukurannya pertama adalah ini 3. Maka dari sini kita buat ukuran ini. Dari sini kita buat ukuran ini. Ini dulu, karena nanti yang satunya kita belum ketemu titiknya. Nah, kemudian ini ukurkan ini tadi. Ya. Maka dari sini kita ukurkan, ya, maka ketemu H. Kalau dari sini kita ukurkan, maka ketemu titik ini. Nah, kalau dari sini kita buat 2 juga di sini setengahnya, kemudian kita ukurkan 3. Nah, maka dari titik ini kita potongkan di sini. Nah, berarti sebenarnya ini kita sudah ketemu. Ini titik C, ini titik G, ini titik H. Nah, kita tinggal menghubungkan garis-garis ini. Jadi DC kita hubungkan. Kemudian di sini BC. Nah, kemudian CG. Ya. Kemudian di sini HG. Kemudian di sini FG. Kemudian HE.
Oke ya. Satu lagi yaitu HD. Nah, ini kita hubungkan. Nah, maka terbentuk sebuah kubus ABFE frontal, AB horizontal, sudut menyisi 45, perbandingan proyeksi adalah setengah. Jadi kalau AD itu harusnya 3 digambar setengahnya. Nah, jadi inilah langkah-langkah ketika kita menggambar. Jadi lebih mudah ketika memang kita harus mencoba untuk melakukan itu. Nah, ini ya, berarti tolong nanti bisa diikuti bagaimana ketika kita menggambar bentuk yang lain. Ya. Nah, sehingga nanti tolong Anda coba dengan bentuk yang baik. Ya. Jadi ketika nanti Anda coba untuk bagaimana ketika kita menggambarkan bangun berikutnya, yaitu misalkan nanti gambarkan kubus ABCD EFG jika panjang rusuknya 4. Kemudian bidang diagonalnya, bidang frontalnya itu ACGE. Nah, ACGE itu kan bidang frontal, berarti bidang diagonal. Nah, AC horizontal, sudut menyisi 135 derajat dan perbandingan proyeksinya 2:3. Nah, mungkin kita akan mencoba sampai pada menentukan sudut surut, ya, sampai menentukan sudut surut dan perbandingan proyeksi. Tolong nanti yang lainnya bisa dicoba untuk dilakukan untuk menggambar yang detail, ya, yang detail. Jadi Anda lakukan nanti bagaimana melakukan satu proses ini sehingga nanti Anda mendapatkan satu bentuk yang diinginkan dengan baik. Nah, akan kita coba ikuti untuk menggambar bidang frontal, kemudian menggambar sudut surut dan perbandingan proyeksinya. Ya, coba kita ikuti dengan baik proses menggambar berikut ini ya. Jadi coba ikuti dengan baik kita menggambar proses seperti ini. Ya. Sekarang yang kita perhatikan di sini kita akan membuat ini. Karena panjang rusuknya 4. Nah, berarti sama di sini. Sebenarnya di sini kan kalau kita buat sebarang segmen, ya, misalkan tetapkan di sini titik A. Kemudian tadi kan panjang sisinya 4. Nah, di sini misalkan kita ukurkan 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya yang kita lihat 4 itu kan nanti AE. Tapi kalau AC itu kan 4/2. Nah, ini sama prosesnya. Bagaimana kita membuat garis yang tegak lurus. Nah, jadi ini kita buat garis yang tegak lurus. Berarti Anda jangkakan dari sini. Ya. Tanpa dirubah, maka adakan dari ujung sini. Nah, agak diperluas. Nah, jadi nanti biar berpotongan. Nanti kalau ini kan berpotongannya di sini. Nah, ini berarti kita sudah bisa menetapkan arah dari AE. AE dengan A kita hubungkan di sini. Sebenarnya di mana sih E itu? Maka E itu kan panjangnya 4. Maka tadi kan ini 4. Nah, nanti kita potongkan di sini. Ya, ini 4. Berarti ini E. Nah, panjang AC itu berapa? AC itu adalah 4/2. Nah, berarti kan kalau ini 4, menurut Pythagoras kan ini adalah 4/2. Maka jangkakan dari sini sampai ke ujung ini. Ya, sampai ini. Maka tidak diubah, maka jangkakan dari A ini memotong di sini. Inilah titik C. Ya, ini titik C. Nah, setelah ketemu titik C, maka kita menentukan ACGE. Nah, berarti kalau ACGE, berarti kan panjangnya ini kan juga 4/2, berarti kita tidak ubah. Nah, kita jangkakan
kemudian panjang ini adalah 4. Tingginya 4. Maka dari sini kita buat. Nah, ini ketemu titik G. Nah, kalau kita hubungkan, kita sudah mendapatkan satu bidang frontal, yaitu ACGE. Ini ya, ingat ini ACGE. ACGE dengan ini AC horizontal. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, oke ya. Nah, setelah ini kita mendapatkan, kita ingin menentukan satu, yaitu namanya sudut surut. Nah, sekarang letak titik sudutnya di mana? Nah, letak titik sudutnya yaitu yang kita buat tegak lurus. AC tegak lurus BD. Maka di situ kan titik sudutnya itu terletak perpotongan antara diagonal AC dan diagonal DC. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membuat ini, nah ini kan 4 akar 2, tengahnya di mana? Nah, sebenarnya kita membagi garis ini menjadi 2, AC menjadi 2. Nah, caranya sama, ini kita jangkakan ke atas, ke bawah, tanpa dirubah ukurannya dari sini, ini, kemudian ini. Ya, tidak dirubah. Nah, berarti kalau ini kita hubungkan, maka akan memotong AC di tengah-tengah. Ini kita hubungkan, maka akan ketemu titik potongnya. Ya, misalkan kita kasih nama titik O. Ya, O itu berarti kan artinya titik tengah AC. Nah, sekarang kita ingin membuat sudut surutnya 135. Nah, kalau 135 itu kan 90 ditambah 45. Nah, berarti kalau kita buatkan di sini, ini sudah 90, kita tinggal menambah 45. Caranya sama kayak tadi, membagi sudut menjadi 2. Nah, jadi kalau misalkan ini, ya, maka ini kita jangkakan dari ujungnya sini, kemudian dari ujungnya sini. Nah, ini kalau kita hubungkan, maka kita sudah mendapatkan sudut 45, tapi pada kuadran ke-2. Nah, ini sudutnya. Nah, ini 135. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ingin menetapkan titik yaitu D atau titik B. Nah, perbandingan proyeksinya itu adalah 2:3. Maka kita menggunakan garis bantu. Ya, garis bantu. Misalkan kita tetapkan ini, boleh arahnya ini geser-geser boleh. Ya, misalkan kita tetapkan ini, nah kita buat garis bantu. Slide ini. Nah, kemudian Anda tetapkan ukuran, boleh menggunakan jangka, boleh menggunakan penggaris. Misalkan ini ya, ukurannya sekian. 1, 2, 3. Nah, yang kita ambil kan 2:3. Maka ini kita hubungkan ujung dan ujung. Nah, ini. Nah, kemudian dari titik ini ambil 2, maka ini buat sudut sehadap. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita buat dari sini, kita putar, memotong sampai memotong. Kalau tanpa dirubah, ini kita buat juga segini. Nah, kemudian ujung ini kita hubungkan, kita ukurkan panjangnya berapa. Oh, ini. Nah, ini kita buat, ini kita ubah. Nah, ini kita juga pindah ke sini. Nah, sehingga kalau ini kita hubungkan dari titik ini, ya, maka sebenarnya kan kita sudah mendapatkan ini titik yang dimaksud. Oh, ini berarti ukuran dari OD itu adalah ini. OD itu ini. Ini 2:3. Nah, kalau kita putar di sini, oh ini berarti D. Oh, di sini adalah B. Berarti ketemu titik B, ketemu titik D.
Nah, kalau ini kita hubungkan, berarti kan kita sudah mendapatkan satu bidang alas, ya. Kita hubungkan, kita dapatkan satu bidang alas. Ini yang kita namakan bidang ABCD. ABCD. Nah, ini ya, jadi kita dapatkan satu bidang alas ABCD. Nah, sama sebenarnya ketika kita menentukan titik yang lain, di mana sih titik F, kemudian titik H. Nah, kita tinggal membuat garis dengan panjang di sini. Kan tingginya itu adalah sama, 4. Maka di sini kita hubungkan. Nah, kita jangkakan. Dari sini juga kita jangkakan. Kemudian kita ambil ukuran dari panjang ini, AD. Nah, ini kan sama. Nah, kemudian kita ukurkan panjangnya dari sini, nah, dari G. Maka motongnya di sini. Nah, ini berarti sudah ketemu titik F. Ini ketemu titik H. Nah, kita tinggal menghubungkan garis yang ada di sini. Ini hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Kita hubungkan. Ya. Ini kita hubungkan dari sini. Ini kita hubungkan dari sini. Nah, ini. Nah, oke, sudah terbentuk. Oh, ini kita hubungkan satu lagi, yaitu adalah DF. Kemudian ini adalah HD. Nah, oke, sudah terbentuk satu kubus ABCD EFG dengan AC DE itu frontal. Jadi frontal sejajar dengan bidang gambar. Gitu ya, kita gambarkan apa adanya. 4 akar 2 dan seterusnya. Oke, itu mungkin teknik menggambar bangun ruang. Selamat untuk mencoba, diikuti. Mudah-mudahan saudara bisa melakukan untuk kegiatan ini dengan berlatih pada soal-soal yang belum dikerjakan. Dan kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.